Bumi Indonesia dan dunia sedang berjuang menghadapi wabah corona. Wabah yang bisa membuat kita kuat atau malah dilaknat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah yang seperti ini? Anak-anak perawan mama, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Aku cuma mati, ada yang ganteng loh. Ya Allah. Semangat. Semangat ya. Apa rumah minum es buah kan? Kereta Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di sana sini kita berkata, wah, ngeri ya corona. Kita harus waspada. Tapi itu hanyalah jadi cerita semata, bukan tindakan nyata. Detik pun berlalu, dan banyak dari kita pun melaju, pergi ke sebuah tempat yang selama ini kita rindu. Sejumlah pemudik terjaring petugas gabungan yang berjaga di checkpoint di kawasan Rungkut Industri Surabaya. Untuk mengelabui petugas dan demi lolos ke kampung halaman, 8 pemudik ini bersembunyi di bak belakang mobil pick-up yang ditutup terpal. Dari pemeriksaan, mereka berasal dari Malang dan hendak pulang ke Surabaya. Meski tidak ditilang dan lolos tes pengecekan suhu tubuh, 8 pemudik tersebut langsung diminta kembali ke Malang. Masih di Surabaya, tepatnya di Bundaran Waru yang juga checkpoint pintu masuk Surabaya, petugas gabungan menemukan 1 orang dengan status orang dalam pemantauan yang tetap nekat berkendara dan hendak masuk kota Surabaya. ODP asal Banyuwangi ini akhirnya diamankan petugas. Status ODP diketahui dari surat keterangan Dinas Kesehatan Jember. Pria ini mengaku telah kehilangan pekerjaan akibat pandemi corona di Banyuwangi dan ingin pulang ke Madura lewat Surabaya. Sementara itu di Cilacap, Jawa Tengah, 8 pemudik dari Jakarta dipastikan positif terinfeksi corona. Melanggar larangan mudik, mereka tiba di Cilacap menggunakan jasa travel. Setelah dinyatakan positif corona, 8 pemudik asal Jakarta ini diisolasi di ruang perawatan RSUD Majenang, Cilacap. Kondisi mereka sehat dan tidak ada gejala penderita virus corona. Seorang warga pasien positif COVID-19 klaster Jemaah Istimewa Goa mengikuti sholat tarawih di lingkungan Karangkemong, Kelurahan Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saat dijemput oleh petugas kesehatan, pasien yang bersangkutan menolak dibawa. Dengan upaya persuasif, aparat dan petugas kesehatan berpakaian APD lengkap akhirnya berhasil membawa pasien ini untuk diisolasi di RSUD Kota Mataram. Perdebatan cinta bukan hanya dalam sebuah drama Korea, tapi juga dalam kisah nyata. Inilah rekaman CCTV detik-detik kaburnya LS, seorang pasien positif COVID-19 dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa malam. LS diduga memanfaatkan kesempatan saat tidak adanya pengawasan dari para perawat. Ia berhasil kabur dari ruang perawatan dengan melalui jendela tanpa teralis. LS diketahui merupakan warga asal Desa Penunjak, Kabupaten Lombok Tengah yang juga terkonfirmasi pasien positif COVID-19 nomor 223. Setelah LS diketahui melarikan diri dari ruang perawatan, masyarakat sekitar langsung menggelar pencarian dan menjaga sejumlah akses jalan menuju ke tempat tinggal pasien. Kaburnya LS dari ruang perawatan COVID-19 dikhawatirkan justru dapat menambah sebaran virus corona di tempat ia berada. Sayangnya, pencarian hingga dini hari tadi belum juga membuahkan hasil.
Akibat insiden ini, minimnya pengawasan dari perawat dan penjagaan dari petugas keamanan rumah sakit mendapat sorotan. Belum ada keterangan dari pihak RSUD Praya atas kaburnya salah satu pasien COVID-19 yang dalam perawatan mereka. Warga berharap LS segera ditemukan dan kembali ke ruang isolasi. Berbagai daya upaya telah dilakukan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Tapi apalah daya, cinta hanya bertepuk sebelah tangan. Tak ada kata terlambat untuk kembali, karena detik pun bisa berganti. Seperti kata para ahli. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza sami'tum bihi fi baladin", kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, fala taqdimu ilaihim, janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan kalau wabah itu terjadi, kamu berada di dalam negeri itu, fala takhruju firaran min, jangan pula kamu keluar dari negeri itu melarikan diri. Inilah yang disebut sekarang dengan social distancing atau lockdown atau PSBB. Jadi perlu kita pahami bahwa zaman dulu itu, seperti kota Al-Madinah, Al-Munawwarah zaman dulu, itu ada tembok di sekelilingnya. Lalu kemudian ada pintu gerbangnya. Jadi kalau terjadi suatu wabah di dalam negeri itu, orang yang berada di dalam tembok itu tidak boleh keluar, dan orang yang berada di luar tidak boleh datang ke dalam. Nah, sekarang skopnya lebih kecil lagi. Karena wabah ini tidak hanya di suatu negeri, tapi dia sudah masuk ke dalam rumah. Dan kita tidak tahu rumah siapa yang sudah didatangi virus COVID-19. Hampir semua. Jadi saya tidak tahu bahwa rumah tetangga saya ada, bahwa rumah orang yang kaya, pejabat juga bisa kena. Dengan kita dengar berita banyak, maka tidak ada solusi lain kecuali kita tetap di rumah kita masing-masing. Karena rumah kita saja yang steril. Jadi kalau dulu suatu negeri, sekarang skopnya lebih kecil, hanya di rumah saja. Ayo para pemuda-pemudi di rumah, para orang tua, anak-anak yang salih-salihan, ayo kita semua di rumah masing-masing, angkat tanganmu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengangkat penyakit ini. Allah akan turunkan kemuliaan untuk negeri kita Indonesia. Akan Allah jaga negeri kita dari segala bahaya dan dari segala bencana. Kita terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita tidak bisa bermunajat di masjid, tapi barangkali munajat kita yang tulus dan ikhlas, munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing, pasti akan Allah ijabah dan akan Allah mengangkat bala. Saya merasa sedih karena tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Wajib kita percaya takdir Allah. Dan kita lawan takdir, jangan takdir. Jangan kita orang keras kepala. Kita harus bermunajat kepada Allah. Karena tidak ada bala yang Allah turunkan, pasti berlaku kita dan dosa-dosa kita. Dan bagaimana Allah angkat bala? Dengan taubat kita, bermohonan kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin, karena di dalam ujian ada doa yang tulus dan ikhlas. Selama kita senang, tidak pernah merasa doanya ikhlas. Makanya inti dan hikmah daripada ujian, Allah akan memilih siapa yang bisikan doanya yang ikhlas. Ini kesempatan menjadi hamba yang ikhlas untuk menantarkan negeri kita Indonesia baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Mari kita bersatu melawan corona. Kita adalah ksatria. Semangat kita tidak akan sirna. Indonesia bangkit, Indonesia bisa.